Ba'alawi itu udah dua, ada Sayyid, ada Habib. Nah, dulu yang datang berdakwah ke sini itu rumpun Ba'alawi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ada konflik di Yaman. Negeri Yaman diserbu oleh Ayyubiyin. Oleh Ayyubiyin ini anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya banyak meninggal. Sampai Sadah itu Sayyid Ba'alawi yang habis. Sejak itu yang musnah itu dua marga. Marga Bani Jadid. Kan Sayyid Alawi bin Ubaidillah itu anaknya kan ada tiga kan. Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Kan ada Basri, ada Jadid. Basri sama Jadid ini. Terus Alawi. Yang Bani Basri, Bani Jadid itu musnah. Karena terbunuh semua. Kecuali seorang perempuan yang meninggal terakhir abad ke-7. Musnah waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Tarim Hadramut lari. Termasuk yang lari Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat, lari ke India. Hijrah ke India. Kemudian lalu di India punya anak namanya, karena orangnya bagus ya, orangnya bagus, dihormati, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal ini punya anak lagi Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini yang menjadi datuknya Wali Songo. Karena para dai, ulama di Indonesia, di Nusantara rata-rata cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Beliau ini yang datang ke Campa menikah, kemudian sama anak cucunya berdakwah ke Aceh, lalu anak cucunya disebar, lalu beliau juga melanjutkan dakwahnya dan meninggal di Wajo di Sulawesi. Itu Ba'alawi itu. Lalu kemudian pada abad ke berapa ya? Beberapa ratus tahun kemudian kalangan habaib ke sini. Yang pertama kali datang itu dari klan Basyaiban. Kemudian habib-habib yang lain ke sini. Itu nasabnya sahih. Dan gak ada yang namanya tesis. Mengapa terjadi seperti itu? Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan. Termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatal-batalkan nasab. Memang sudah ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Sama ini. Mengapa kelompok ini sudah berani ngomong bahwa penduduk Jawa itu bukan anak cucu Nabi Adam? Anak cucunya siapa? Manusia sebelum Nabi Adam. Ini kan batalkan nasab kan? Sudah ada yang ngomong begitu. Kelompok ini sudah batal semua. Nah, kalau bukan anak cucunya Nabi Adam dari mana? Gak bisa. Gak bisa kawin saudara kalau bukan jenis, kalau beda jenis. Sebenarnya yang sama-sama punya kemaluan, kan monyet kan punya ya. Artinya mirip-mirip lah dengan manusia kan. Monyet, kemudian orangutan. Tapi gimana kalau kawin dengan monyet sama orangutan? Kan gak bisa gak bisa samara. Gak bisa sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah itu kalau satu jenis kan yang bisa mawaddah. Nah, kita ini orang Arab, kita dapat orang Arab oke, dapat orang Cina oke, dapat orang Eropa oke. Orang mana? Mengapa? Satu jenis memang, sama-sama anak cucu Nabi Adam. Ini dibatalkan sama kelompok ini, bukan anak cucu Nabi Adam. Sudah parah ini. Cuma saudara ya kurang mengikuti sebenarnya itu. Saya kan mengikuti apa orang-orang ini kok dibatalkan semua. Kufur itu. Mengapa kufur? Karena di dalam Al-Quran ya Bani Adam kan, wahai anak cucu Adam.
Berarti keliru Al-Quran bilang ya Bani Adam. Makanya kufur itu. Ada kufur-kufur di ini ya, masalah nasab. Jadi kita jangan ikut-ikut itu. Habib-habib itu kalau yang memang benar-benar habib itu nasabnya sahih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih memang, nggak perlu diragukan. Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat itu habib-habib yang nakal-nakal. Ya memang Habib ini manusia juga, dan Rasulullah juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua. Nggak ada jaminan. Makanya Rasulullah bersabda, wahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku karena mencintai aku. Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh. Karena kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nggak soleh nggak suka kita. Kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh gak suka. Mencintai Habib karena khair, baik, suka ngasih uang, sama yang minta-minta, yang dabir-dabir gak suka. Ya mengapa? Ya memang seperti itu. Ya kita ini cinta karena cinta kepada Rasulullah. Dan Habib-Habib itu levelnya beda-beda. Kalau Habib yang alim, yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau cuma Habib saja tidak soleh, ya cinta aja. Lalu Habib tidak soleh masih bodoh lagi, ya cinta aja, tapi jangan disuruh ceramah. Keliru loh, kok itu suruh ceramah? Habib itu, ya jangan kalau gak bisa apa-apa. Yang alim mereka ini banyak juga. Sekarang ini karena Habib kadang-kadang disuruh ceramah viral, akhirnya ceramahnya ngawur itu. Kan ada Habib-Habib yang viral gak bisa baca kitab itu, dan ceramahnya ngawur terus. Yang begitu jangan diundang suruh ceramah, ya dihormati aja, dicintai aja. Lah Habib yang nakal dari dulu ya ada Sayyid yang nakal, bukan cuma di sini, hatta di Mekah. Ini loh saya baca penjenengan ya Pak Jokowi itu menaikkan PP untuk mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Itu kan ngaget-ngageti toh Pak. Nah ini PP loh, tanda tangan presiden. Ini kan aneh, presidennya kok menyediakan alat kontrasepsi untuk anak pelajar dan remaja. Pelajar dan remaja masa perlu kontrasepsi Pak? Apa sih dasarnya? Dan kemudian menterinya menjawab, memang Menteri Kesehatan itu sudah menyediakan alat kontrasepsi itu, tapi bukan untuk siswa, tapi untuk yang sudah menikah muda gitu loh maksudnya. Nah ini gimana antara PP-nya presiden dengan maunya Menteri Kesehatan kok agak beda prinsipil loh ini. Ini kalau PP-nya Pak Presiden ini itu seolah-olah ini untuk menanggulangi free sex, kumpul kebo yang telah berkembang pesat di negara kita. Nah itu angkanya dari mana? Dari mana? Seolah-olah sudah banyak sekali siswa-siswa pelajar yang hamil di luar nikah. Kalau ini memang keadaannya seperti itu, mungkin ada angkanya ya, yang dari BPS juga ada angkanya. Kalau memang ada masalah itu, toh solusinya bukan alat kontrasepsi dong mestinya. Solusinya apa coba? Satu kita cari penyebabnya kenapa kok ada kehamilan di luar nikah. Satu, apakah karena kesulitan ekonomi yang sama-sama kita rasakan bersama saat ini. Carut marutnya negara sampai saat ini, itu komplikasinya kemana kalau tidak ke anak-anak remaja? Coba itu dilihat dulu masalahnya apa. Kok langsung solusinya alat kontrasepsi? Gimana sih? Emak-emak dianggap tidak bisa mendidik anak-anaknya perempuan. Mana ini organisasi-organisasi perempuan? Kok pada diem? Mana ini? Ayo dong Bu, yang ada di anggota DPR, please. Ini benar nggak polisi yang seperti ini?
Coba ditinjau kembali. Satu tadi saya katakan, apakah persoalannya satu, apakah kemiskinan, apakah kurang pendidikan, apakah pendidikan agama yang di sekolahan itu masih ada apa tidak, apakah dan sebagainya itu dicari dulu. Jangan ujuk-ujuk terus disediain kontrasepsi. Sama saja tuh pemerintah mendorong untuk free sex, mendorong untuk kebo. Lah, terus bagaimana nasib negara ini ke depan? Karena perempuan itu adalah tiang bangsa ini. Perempuan adalah yang menurunkan generasi berikutnya. Nah kan ini dirusak sedemikian rupa. Saya sebagai emak-emak loh ini bicara. Saya tersinggung seolah-olah perempuan itu begitu rendahnya. Asal dikasih kontrasepsi udah situ jalanin. Kan nggak begitu. Tolong dong ditinjau kembali. Saya yakin kalau mudah-mudahan Pak Menkes benar tuh bahwa dia memang ada alat kontrasepsi, tapi untuk yang menikah lah itu udah lain lagi. Itu kan memang program yang sudah lama. Tapi PP 28 itu yang serem. Nah, coba deh apakah betul, kalau memang betul alasannya apa, separah apa sih keadaannya sehingga Bapak Presiden membuat PP dalam keadaan yang kurang sebulan 2 bulan itu loh, nyuruh sewu Pak Jokowi. Gitu loh. Kan cuma tinggal sebulan 2 bulan lagi penjenengan itu lambuk yang bijak itu loh, bijak dikit aja deh pasti akan dikenang baik oleh rakyat banyak. Tapi jangan yang aneh-aneh. Ini kan ya aneh, ujuk-ujuk tiba-tiba anak-anak pelajar dan siswa disediain alat kontrasepsi. Nah itu pada nggak punya emak-emak apa ya, emak-emak pada kemana? Bangkitlah emak-emak, jagain anak-anak Anda, didiklah dengan baik. Kalau butuh pendidikan tentang seks ya lakukan dengan yang sesuai dengan agama kita. Semua agama saya kira tidak akan setuju dengan PP ini. Saya kira ya, mudah-mudahan ini bisa dicermati dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjutin yang menjadi lebih baik. Janganlah ada hal-hal yang negatif seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa.